Bersiaplah untuk menyalakan rasa ingin tahu dan menemukan rahasia baru dalam pembelajaran kita hari ini. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fisika mengenai listrik bolak-balik atau AC. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ialah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sumber-sumber listrik bolak-balik seperti generator listrik dan pembangkit listrik AC. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep frekuensi dan periode pada grafik AC, serta bagaimana hal ini mempengaruhi sifat arus dan tegangan. Peserta didik dapat menjelaskan tegangan dan arus maksimum, yaitu nilai tertinggi tegangan atau arus dalam satu periode, dan dapat menghitung nilai impedansi dan memahaminya sebagai penentu utama pada arus dan tegangan dalam rangkaian AC. Berikut adalah gambar dari generator AC, transformator, dan motor induksi AC. Dari ketiga gambar tersebut, mengapa menggunakan listrik bolak-balik AC? Generator AC, motor induksi, dan transformator hanya bekerja dengan listrik bolak-balik AC karena sifat fungsionalnya yang bergantung pada perubahan medan magnet yang hanya terjadi ketika arus bolak-balik. Arus AC atau alternating current adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground atau bumi. Arus AC biasa digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar misalnya 220 volt yang merupakan tegangan standar untuk Indonesia. Beda halnya dengan standar tegangan untuk negara lainnya. Oleh karena itu, belum tentu elektronika yang ada di Indonesia dapat dioperasikan di negara lain, seperti misalnya TV buatan Indonesia untuk dikonsumsi di Indonesia. Nah, kali kita bahwa ke negara lain belum tentu bisa dioperasikan, dikarenakan beda untuk tegangan listriknya. Arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, seperti PLTU, PLTG, dan lain-lainnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak materi berikut ini. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Secara matematis, persamaannya adalah I sama dengan IM sin omega T atau V sama dengan Vm sin omega T. Yang kedua, ada tegangan efektif atau root mean square atau yang biasa disebut dengan RMS adalah nilai efektif dari tegangan bolak-balik. Nilai RMS menyatakan daya rata-rata yang setara dengan tegangan searah yang akan memberikan energi yang sama. Lalu, untuk persamaannya adalah VEF sama dengan Vm per akar 2, IEF sama dengan IM per akar 2, di mana VEF adalah tegangan efektif, Vm tegangan maksimum, IEF arus efektif, dan IM adalah arus maksimum. Tegangan rata-rata adalah nilai rata-rata tegangan dalam suatu periode gelombang. Adapun arus rata-rata adalah nilai rata-rata arus dalam satu periode gelombang. Impedansi adalah konsep penting dalam analisis rangkaian listrik bolak-balik AC dan memainkan peran kunci dalam mentransfer dan mengelola daya listrik. Komponen impedansi terdiri atas yang pertama ada resistansi. Representasi resistansi dalam impedansi adalah bagian resistif dari rangkaian dan disimbolkan dengan R. Reaktansi induktif atau representasi reaktansi induktif dalam impedansi adalah bagian yang disebabkan oleh komponen induktor dan disimbolkan dengan XL. Untuk persamaannya, XL sama dengan omega L atau XL sama dengan 2VVL. XL adalah reaktansi induktif, omega adalah frekuensi sudut, V adalah frekuensi, dan L adalah induktansi. Selanjutnya adalah reaktansi kapasitif.
Representasi reaktansi kapasitif dalam impedansi adalah bagian yang disebabkan oleh komponen kapasitor dan disimbolkan dengan Xc, di mana untuk persamaannya adalah Xc sama dengan 1 per omega C atau Xc sama dengan 1 per 2 VVC, di mana Xc adalah reaktansi kapasitif, omega adalah frekuensi sudut, V adalah frekuensi, dan C adalah kapasitansi. Pada rangkaian arus bolak-balik, terdapat hambatan yang disebut impedansi Z dalam satuan ohm yang terdiri atas hambatan murni, R, resistor dalam ohm, hambatan induktif XL, induktor dalam ohm, dan hambatan kapasitif XC, kapasitor dalam ohm. Pada rangkaian resistif murni, jika sebuah resistor diberi tegangan bolak-balik, arus listrik dan tegangannya sefase. Hal ini dikarenakan nilai tegangan dan arus akan mencapai nilai maksimum atau minimum pada waktu yang bersamaan. Berikut adalah grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada resistor, di mana berdasarkan grafik terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum. Pada saat yang sama, sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Berikut kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Arus bolak-balik memberikan pemahaman tentang konsep dasar listrik AC dan perbedaannya dengan listrik searah. Dalam arus bolak-balik, arus dan tegangan berubah arah secara periodik, sedangkan pada listrik searah, arus hanya mengalir dalam satu arah. Pada grafik AC memiliki karakteristik khusus seperti amplitudo dan fase yang mempengaruhi bentuk dan sifat gelombangnya. Dalam arus bolak-balik terdapat beberapa istilah penting yaitu tegangan dan arus maksimum, efektif, dan rata-rata. Tegangan dan arus maksimum adalah nilai tertinggi dalam satu siklus, sementara nilai efektif atau RMS adalah nilai yang setara dengan arus DC dalam menghasilkan panas yang sama pada resistansi tertentu. Nilai rata-rata dalam konteks AC seringkali dihitung sebagai rata-rata siklus penuh. Selain itu, konsep impedansi sangat penting dalam memahami rangkaian listrik AC yang mengandung elemen resistif, induktif, dan kapasitif. Impedansi adalah resistansi total yang dihadapi arus bolak-balik dalam suatu rangkaian dan bergantung pada frekuensi sinyal sehingga memberikan gambaran yang lebih kompleks daripada resistansi murni pada rangkaian DC. Pembelajaran tentang arus bolak-balik ini memberikan landasan kuat untuk memahami prinsip-prinsip dasar listrik AC yang digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari, termasuk distribusi daya listrik di rumah dan industri. Sekian pembelajaran pada materi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menginspirasi untuk terus belajar. Sampai jumpa di lain waktu.